Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurisra dan rekan saya itu Jelita Septiani Sahar. Di sini saya akan membawakan yaitu ketentuan pidana penagihan pajak. Latar belakang, ketentuan dasar penagihan pajak terbaru kembali diatur dalam PPh nomor 50 tahun 2022. Diketahui bagaimana ketentuannya serta apa saja dasar hukum penagihan pajak. Sebagai wajib pajak, tentu sudah seharusnya memahami prosedur dan ketentuan penagihan pajak. Ketentuan pidana dan penagihan pajak merujuk pada aturan hukum yang mengatur sanksi dan konsekuensi hukum yang diberlakukan. Pidana ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak serta menjaga keadilan dan efisiensi dalam sistem perpajakan. Tujuannya agar dapat mengantisipasi segala risiko yang ditimbulkan dari penagihan pajak. Apa itu dasar penagihan pajak? Dasar penagihan pajak adalah adanya utang pajak atau jumlah yang masih harus dibayar wajib pajak. Jumlah ini menjadi tunggakan pajak apabila saat jatuh tempo penanggung pajak belum melunasi utang pajak. Tunggakan pajak inilah yang akan menjadi dasar untuk melakukan penagihan pajak kepada penanggung pajak. Dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa atau Undang-Undang PPSP masih harus dilunasi termasuk sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan pajak. Dasar penagihan pajak sesuai dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang KUP. Pertama, merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007 disebutkan bahwa yang menjadi dasar penagihan pajak adalah surat tagih pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketentuan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat keputusan pembetulan atau SKP, surat keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjau kembali yang menyebabkan jumlah pajak masih harus dibayar pertambahannya. Kemudian melalui PP nomor 50 tahun 2022 dalam pasal ayat 1 ketentuan komponen yang menjadi dasar penagihan pajak ditambah, yakni 1. Surat keputusan persetujuan bersama. 2. Klaim pajak. Kesemua itu merupakan dasar penagihan pajak untuk PPh, PPN, dan PPNBM, serta bunga tagihan. Sedangkan dasar penagihan pajak untuk pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan, surat tagihan pajak. Dasar-dasar hukum penagihan pajak. Berikut ini beberapa peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai dasar hukum penagihan pajak. Pertama, Peraturan Menteri Keuangan nomor 189 tahun 2020 tentang Peraturan Menteri Keuangan nomor 189 garing PMK titik 03 garing 2020 tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar. 2. Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan pajak atau Undang-Undang HPP. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 01 garing PJ garing 2022 tentang surat, daftar, dan formulir yang digunakan dalam pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar. 4. Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban pajak. Siapa yang berhak melakukan penagihan pajak? Merujuk pada Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa nomor 19 garing 2009, jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak
yang meliputi penagihan seketika dan pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan. Jadi, jurusita adalah kelompok orang yang bertanggung jawab sebagai pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, serta penyanderaan. Berapa lama daluarsa penagihan pajak? Daluarsa pajak adalah istilah yang digunakan saat jatuh tempo surat ketentuan pajak kurang bayar atau SKPKB. Jatuh tempo penagihan pajak ini diatur selama 5 tahun sejak terbitnya SKPKB. Apabila melewati batas waktu penagihan pajak tersebut, maka hak penagih atau utang pajak dianggap gugur. Apa itu tindak penagihan pajak? Tindak penagihan pajak adalah tindak penagihan aktif oleh DJP terhadap wajib pajak yang memiliki utang pajak yang belum dibayarkan. Wajib pajak atau penanggung pajak yang dilakukan penagihan pajak adalah sebagai berikut. Wajib pajak orang pribadi. Pertama, orang pribadi bersangkutan. Kedua, istri dan wajib pajak yang bersangkutan. Ahli waris, pelaksana wasiat atau pihak yang mengurus harta peninggalan. Keempat, para ahli waris yang bertanggung jawab atas utang pajak dan biaya penagihan pajak apabila warisan telah dibagi. Kelima, wajib pajak anak yang belum dewasa dengan ketentuan diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Keenam, pengempu bagi orang yang berada dalam pengempuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kedua, wajib pajak badan. Pertama itu wajib pajak badan ini terdiri dari wajib pajak badan bersangkutan dan pengurus dari wajib pajak badan. Apa saja langkah-langkah dalam tindakan penagihan pajak? Merujuk pada pasal 4 PMK nomor 189/2020, langkah-langkah dalam tindakan penagihan pajak sebagai berikut. 1. Menerbitkan surat teguran. 2. Memberitahukan surat paksa. 3. Melaksanakan penyitaan. 4. Melakukan pengumuman lelang. 5. Menggunakan, menjual dan atau memindahkan barang sitaan. 6. Mengusulkan pencegahan. 7. Melaksanakan penyanderaan. 8. Penerbitan surat perintah penagihan sekaligus atau seketika. Jenis-jenis pidana dalam penagihan pajak. Pertama, denda. Biasanya diterapkan sebagai sanksi moneter atas keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak. Besar denda dapat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan kebijakan perpajakan yang berlaku. Kedua, pembayaran bunga. Kadang-kadang denda berupa bunga yang harus dibayar atas keterlambatan pembayaran pajak. Ketiga, pidana administratif. Misalnya pengenaan sanksi administratif berupa peringatan, teguran, atau penahanan pengembalian pajak. Keempat, tindak pidana. Dapat berupa denda yang lebih besar atau bahkan pidana penjara dalam kasus pelanggaran serius seperti penipuan pajak atau penggelapan pajak. Kesimpulannya adalah ketentuan pidana dalam penagihan pajak adalah aturan hukum yang mengatur sanksi atau konsekuensi hukum wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan menjaga keadilan dalam sistem perpajakan. Sanksi pidana bisa berupa denda atau bahkan pidana penjara, tergantung pada tingkat pelanggaran dan regulasi di negara yang bersangkutan. Dalam konteks ini, transparansi, keadilan, dan penegakan hukum yang konsisten sangatlah penting untuk mencapai tujuan pengaturan perpajakan yang efektif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.